radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi, adalah beliau setelah selesai dari makan, faqala, beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang-orang muslimin, artinya orang yang pasrah kepada Allah. Ini kan doa yang anak-anak dari TPA barangkali ya, dari apa? Sebelum TK apa? PAUD ya. Dari PAUD ini sudah diajarkan. Jadi jangan sampai anak-anak berdoa, anak-anak bisa berdoa tapi bapaknya, ibunya tidak berdoa. Orang yang sudah sebesar Nabi sadar benar tuh bahwa yang dimakan, yang diminum itu bukan kemampuannya dia. Nabi tidak menganggap itu karena itu rezeki, memang itu tenaga dia gitu, bukan kemampuan dia, tapi dipahami itu Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. At'amana wa saqona itu maknanya jadi hilang gitu loh. Kalau dia itu tenaganya gede, kuat ngangkat gitu, hilang gitu. At'amana wa saqona itu kalau dia cerdas itu hilang gitu, di hadapan Tuhan itu dihilangkan gitu. Ini Allah yang kasih makan, ini Allah yang kasih minum. Nah, penundukan diri kita kepada hal-hal yang semacam ini yang menyebabkan semakin terasa dekat dengan Tuhan. Coba bacanya, jangan cuma seperti anak-anak cucu-cucu kita membacanya. Bacanya coba yang serius. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan yang memberi saya makan, memberi minum, dan menjadikan kami orang yang pasrah kepada-Nya. Muslimin itu artinya pasrahannya kepada Allah. Coba ya, nanti kalau mulai lakukan itu ada perasaan ya lebih dekat dengan Allah. Warawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i bil isnadi sahihi an Abi Ayyuba Khalid ibn Zaidin al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i dengan sanadnya yang sahih dari Abu Ayyub. Siapa beliau? Khalid bin Zaid al-Ansari. Ini nama aslinya, tapi beliau lebih terkenal Abu Ayyub al-Ansari. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ini perhatikan ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza akala, apabila beliau makan, au syariba, atau beliau minum. Ya, Bapak di depan ada minum, ada makan, ya. Beliau apabila makan dan minum, qala, setelah selesai beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa. Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan memberi minum. Kalimat ketiganya, wasawwaghahu, dan yang memudahkan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu bolong, Pak. Jangan bilang ini emang dari dulu udah bolong. Bukan.
Dalam hadis lain diriwayatkan itu bahwa Nabi persangkaannya kepada Allah itu, ya, bahwa Nabi yang melahirkan sifat, ya, qasrul amal atau qisarul amal, pendek angan-angan. Beliau mengatakan, aku tidak menduga ketika aku memasukkan makanan ke rongga mulutku, aku bisa menelannya. Kita kan nggak berpikir tuh bahwa yang kita hantarkan dengan tangan masuk ke rongga mulut, kemudian masuk lewat tenggorokan, kita bilang emang dari dulu juga udah bolong gitu. Enggak. Beliau mengatakan wasawwahu, Allah yang membuatnya mudah melewati tenggorokan. Sawwahu. Wa ja'alahu makhraja, dan Allah menjadikannya pada makanan dan minuman itu jalan keluar. Besok pagi ke septic tank itu Bapak pernah bersyukur gak tuh? Ya, alhamdulillah bisa buang air besar gitu. Terlambat. Justru itu ketika dia mau dimasukkan sudah didekatkan kepada Tuhannya. Dulu saya ingat benar ada orang perutnya kembung aja, nggak bisa kentut. Itu dulu berapa puluh tahun, 10 tahun dan lebih kali. Operasinya itu 8 juta teman-teman, cuma supaya bisa kentut. Kalau buang air besar. Operasi prostat itu 25 juta cuma pengen pipis mengeluarkan itu. Itu namanya makhraj. Kadang kita nggak bersyukur itu. Nah, yang ini wajib dihafalin nih. Wajib dihafalin, wajib dibaca setiap kali makan, setiap kali minum. Karena jarang orang bersyukur. Habis buang air lega dah. Bukan lega, baru dikasih 25 juta pipis, 25 juta buang air besar. Setiap pagi itu 50 juta kasih. Karena nggak ada duitnya, kita bilang lega dah. Nah, dirubah sekarang. Subhanallah. Ya, jadi beliau alhamdulillahilladzi at'ama. Segala puji Tuhan yang telah memberi makan. Wasaqa, yang telah memberi minum. Wasawwaghahu, dan yang memudahkan lewat tenggorokan. Ya, wa ja'alahu makhraja. Ini karunia lagi nih, lebih besar dari sepiring nasi, lebih besar dari air 1 gelas. Wa ja'alahu makhraja, dan Allah jadikan yang dimakan diminum itu ada jalan keluar. Bayangin kalau nggak ada jalan keluar. Nah, jangan-jangan Bapak sekalian, ada orang susah buang air besar, besoknya dia makan pepaya. Kan paya yang banyak gitu, kayak burung beo. Ya. Sebenarnya diingetin gitu, kayaknya tiap hari 50 juta belum bersyukur kamu gitu. Dibikin masjid. Nah ini Bapak Ibu ya, ayo baca ini ya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu
wa ja'alahu makhraja. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'alahu makhraja. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'alahu makhraja. Saya punya guru Muallim Syafi'i Antam itu begitu. Kalau ada yang itu dibaca 3 kali. Liyakuna min ahli. Pertama supaya kita hafal tuh bacaan. Yang kedua liyakuna min ahli, agar kita tertulis menjadi ahli yang mengamalkan ini. Bukan dibilang udah gede diajarin kayak TK. Bukan. Ada argumentasinya. Liyakuna min ahli. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa mengamalkannya ya. Amin. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu menceritakan ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang makan satu makanan, faqala, kemudian ia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang telah memberikan rezeki dari memberikan rezeki ini min ghairi haulin, tanpa ada daya, minni dariku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan dari diriku, ghufira lahu ma taqaddama min dhammi, diampuni baginya yang telah lalu dari dosanya. Subhanallah. Jadi pengampunan dosa itu tidak mesti beristighfar, tidak mesti bertaubat